وأصولهم وشبرهم بالنسبة للعظمة والمدة والحمد بالعلي
بعدل وأجعل شقوقك وأحسن وأحسن حبيب وأحسن وأصولي ومن جميع سادتنا بعدل بمال من وأمراض عرش بك والبقي وأصولي ومن سيدنا سيدنا الكل أنظر شكر رحمتي وأتباع ولو تنفر بجد الشيخ عبد القادر علي ومشهد الشيخ محمد بعيد الشباب بجد الشيخ عبد الكريم وسلم المدني وأشهد الشيخ محمد أسد الوجه وجميع أولادي وأصولي وحسن على رسول تولوا وأنظر شكر رحمتي والمغفرة ثم إلى مشهد الشيخ عبد الرحمن صديق وتريد أنظر شكر رحمتي والمغفرة ثم إلى مشهد الشيخ محمد زيد عبد الغني وأبو أجاري وأنظر شكر رحمتي والمغفرة وأمواتكم خاصة وأموات المسلمين عما نتقبل جميعا برحمة بغير وعافية على الدنيا ولكل بنت صالحة من خارج الدنيا والآخرة وإلى حضرة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun ijazahkan kepada pian seberataan daripada pengamalan Yasin Fadilah yang mana ijazah ini bersambung kepada guru-guru ulun sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini ulun ijazahkan kepada pian seberataan untuk membaca Yasin Fadilah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فكذبت ربنا فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في مغرب خير. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita sudah membaca yang namanya Yasin Fadilah, yang mana sebetulnya pembacaan Yasin Fadilah, pengijazah Yasin Fadilah ini di tempat pian ini ibarat kata sangat beruntung bagi orang yang bisa membacanya. Karena terus terang aja, amunnya di Jawa tidak sembarangan diberikan izin ya kepada orang-orang untuk membaca Yasin Fadilah, walaupun di pondok-pondok sekalipun. Karena ini kalau di Jawa ini amalan-amalan para perguruan, jarang sekali diberikan kepada murid, jarang sekali diberikan kepada santri. Jadi yang diperbolehkan untuk membaca itu kalau amunnya lakinya bukan kiai atau tuan guru atau dia memiliki pondok pesantren, jarang sekali diperbolehkan untuk membaca Yasin Fadilah. Ya, karena ujar kiai-kiai di Jawa ini, Yasin Fadilah ini amunnya salah niat bahaya. Ya. Seseorang yang membaca Yasin Fadilah kalau kesalahan niatnya bahaya. Bisa menyebabkan atau menimbulkan yang namanya kegilaan. Jadi tergantung yang membacanya. Ya, jadi ibaratnya pian di sini nih bisa membaca daripada Yasin Fadilah ini disyukuri, dinikmati. Nah, apalagi seperti zaman-zaman sekarang ini ya, macam-macamnya Indonesia ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Entah sampai membela ke corona nih Pak akhir umur tujuan. Kelihatannya lawas lagi. Hah? Anak lawas kah, cepat kah berakhir? Hah? Iya, sebabnya Siti corona ini akhirnya ekonomi apa segala macam sakit. Ya, sudahlah tahu zamannya zaman canggih, kena corona ulang. Tahulah zaman canggih, cangkal hutang kalinya lagi. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di zaman canggih. Ya, apa kata canggih? Ya, karena pemerintah kita ini bukan cuma matanya sebelah betul, tapi dua-duanya. Ya. Mereka tidak mau tahu ibaratnya apa yang mau terjadi kepada rakyatnya apa seperti apa. Jadi dan paling tidak kita memiliki tameng yang bisa membaca daripada apa? Ya, Yasin Fadilah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan Yasin tadi, ya apa-apa yang sudah diminta ya, di dalam pembacaan Yasin itu kan ada doanya di sini. Ya, ada doanya. Doa-doa itulah semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majelisnya ngarannya Sholawat Sultan lah. Yang mana yang ini enggak? Oh, tak mikir di situ, kita dulu melihat di situ dulu. Dan anak melihat di situ kadang-kadang aku kasih dulu lehernya. Jadi majelis apa? Hah? Sabilur Rasyad. Tahulah artinya Sabilur Rasyad. Sabil itu jalan. Kalau subul banyak jalan. Sabil itu jalan. Kalau subul banyak jalan. Di sini Sabilur Rasyad. Ya, Rasyad itu orang-orang yang dibimbing. Ya. Untuk apa? Lebih mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala irsyad. Pemberitahuan apa itu namanya irsyad. Ya. Jadi alhamdulillah. Semoga ibaratnya setelah duduknya kita di tempat ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah ikhwan, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena berkaitan dengan bulan Ramadan sedikit kita bahas menyimpulkan tentang masalah bulan Ramadan. Yang mana sebentar lagi kita ya sedih. Sebentar lagi bulan Ramadan mau meninggalkan kita sudah tidak disangka cepat sekali. Ya. Cuman terkadang ini terbalik. Kalau di Hadramaut itu di kota Yaman, khususnya di kota Tarim, mereka kalau sudah ditinggal bulan Ramadan, ya mulai sudah daripada malam ya 15 ke belakang mereka ini para sayyid, para habib, para guru menangis. Kenapa? Akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan itu bukan hanya sampai selesai Idul Fitri saja. Mereka ya merasa kehilangan bulan Ramadan sampai 6 bulan. Sedih. Ya. Sedih dengan kehilangannya bulan Ramadan. Akan tetapi ada juga senangnya. Ya. Kenapa? Karena nanti ya, akan berjumpa lagi kepada bulan Ramadan. Ada yang kita waktu alam sedih kagak. Ya. Ada yang kita terbalik ya. Bulan Ramadan hilang senang. Sampai 6 bulan juga tuh kenapa? Alhamdulillah sudah tuntung ya. Sini terbalik. Sedikit juga apa bedanya. Nah jadi di bulan Ramadan, jadi ini agar nanti kita kerjakan ini tinggal separuhnya lagi ini bagaimana caranya kita semangat. Ya. Mungkin malam ini malam Nuzulul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi sedikit dulu tentang masalah Ramadan.
diambil daripada kalimat ramdha. Artinya ramdha al-hajar al-muhmalah. Jadi batu yang sangat panas itu dikatakan ramdha. Ya. Kenapa dikatakan juga Ramadan? Li'annahu yarmududz dzunub. Karena bulan Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah di masa lampau. Ya. Makanya hadisnya sinkron. Kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, betul-betul dia mengimani bahwa ya Ramadan ini apa? Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman wa ihtisaban. Tidak mengharapkan apapun saja kecuali apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mengerjakan puasa seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya yang sudah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dosa kita pada dosa terserah Allah Subhanahu wa taala, yang penting diampuni itu privasi milik Allah. Ada dosa kecil kan, dosa besar kan. Yang jelas kita minta kepada Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini panas. Para sahabat itu mengerjakan puasa pertama kali juga musimnya musim panas. Kira-kira Indonesia ada musim panas? Ada musim panas? Bukan musim panas Indonesia, musim kehumapan. Mana ada Indonesia musim panas? Amun pian mendapati musim panas bisa pingsan. Ya. Ulun waktu itu, ya, ulun sempat di Yaman. Ulun sempat di Yaman 3 tahun. Ya, di daerah Yaman ini hanya ada 2 musim. Musim panas, musim dingin, tidak musim hujan. Ya, hujan itu pun 1 tahun kalau ada 1 kali cuma. Bukan seperti kita Indonesia. Nah, kalau di kota Yaman itu hujannya seperti di Indonesia, pusing mereka. Orang hujan 1 jam aja rumahnya sudah badannya hancur. Rumahnya bukan dari kayu, bukan dari batu. Mereka bikin rumah itu dari tanah. Seperti kita ada sih, ada genteng kayak hujan apa nyaman aja. Mereka itu amunnya hujan terlalu deras, terlalu keras, ya bukahan semua keluar. Nah, takut digugurin ini ya runtuh. Jadi kalau di Indonesia ini tidak musim panas. Ya. Kalau sudah musim panas itu kita keluar dari pondok, ya berjalan, itu angin yang menerpa kita, muka kita seperti ditampar, seperti dipukul. Dari saking panasnya. Kalau sudah musim dingin luar biasa. Ya, dari saking dinginnya kami kalau berwudu jarang sekali kami mau masukkan air ke dalam hidung. Ya, kenapa? Karena bisa keluar darah bisa. Atau tatkala kami berwudu itu dari saking dinginnya, darah itu keluar dari pori-pori kayak air mancur. Kalau musim dingin, luar dinginnya. Ya. Tapi di sini jadi tenaga ini. Nah, cuman itulah Indonesia ini lucu juga. Musimnya nyaman aja, ini segala macam nikmat. Ya. Tetapi masih ada juga orang yang ada berpuasa. Makanya sering ulun bilang, amunnya bebinian kada berpuasa, lumrah wajar. Ya, kenapa? Karena perempuan ini naqas fil ibadah. Memang ada kurangnya di dalam hal beribadah karena ada haid, ada datang bulan. Ya, makanya kalau kita melihat laki-laki, wah segar badannya sehat, dia makannya alhamdulillah ganjang aja. Nah, tiba-tiba siang hari kada berpuasa. Nah, amunnya pian mendapati laki yang ini coba pian dekati para kita pun. Ikam haid kah? Gitu. Ini jangan-jangan haid itu pada mau puasa. Ini segar badannya liwat, masya Allah, bisa kada mau puasa. Nah, makanya kita ini kadang-kadang malu. Orang Hindu di Bali, orang Hindu Buddha itu, amunnya hari raya Nyepi jam 8 malam, jam 8 malam
mau masjid kah, mau musola kah, ya, mau rumah siapa saja, jam 8 lampunya harus padam, harus dimatiin lampunya, penghormatan kepadanya pi. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang dikhususkan kepada umat baginda Rasul Muhammad SAW, masih ada juga yang ada berpuasa. Ya. Di luar bulan puasa, saruan, apa nak kena dimakan? Ya, pecel antam, bergeser sedikit Pak Koleh. Macam-macam ini minuman yang ada di seluruhnya semuanya habis. Giliran sudah masuk bulan puasa, dia takutnya kenapa yang puasa? Aku mau puasa mau. Nah, kenapa? Mak kamu. Nah, ulang mendapat orang kayak ini. Nah, bulakan nih kan seumur hidup kali ini ya. Jadi udah sembuh sudah, kurang ajar sama Allah Taala, main-main. Ya. Sudah dibilang sumo tasihu. Berpuasa kalian, maka kalian apa? Sehat. Ya. Ini kada mau sehat. Malah inya nanggaling aja. 11 bulan dikasih izin makan, 1 bulan diminta kada tahan. Tapi manusia ini subhanallah, ya, memang sudah pas di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi bantulah kalian kalau ingin jadi orang yang sabar dengan apa? Bukan hanya sabar aja, dibantu dengan sholat. Ya. Karena orang kita ini kadang-kadang mau dibilang sabar, ya coba kita buktikan. Biar kadang-kadang lah hari-hari puasa 1 hari tahan nggak? 1 hari tahan nggak Bu? Hah? 1 hari puasa tahan nggak ada? Tahan nggak lo? Tapi coba bukan kalau 5 menit. Ada sabar, bolak balik. Aduh coba. Dia lawasnya lagi. Wah, 5 menit bisa kasih tahan. Iya. Apalagi duduk dia mendengarkan itu, aduh, bila kamu masih aja di masjid aja, walailah. Aduh, ini lucu. Seharian dari pagi sampai asar sampai ini tahan. Gini sudah kurang 5 menit mulai digoncang nantinya. Wah, apa lambatnya ini? Harus sabar. Nah, di antara juga ada antara lain yang kalau bisa kita kerjakan di bulan puasa, ya, ada hal-hal yang sangat dianjurkan. Di antaranya yang sangat dianjurkan sekali oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain daripada membaca Al-Quran, yaitu kita bagaimana ya bisa menjamu orang untuk berbuka puasa. Ya, mau di musola, mau di masjid, lebih afdalnya kalau bisa di tempat kita. Ya. Karena intinya puasa bagaimana agar kita bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, ya, oleh orang-orang yang jauh di bawah kita penderitaan. Ya. Mereka itu ada yang mungkin 3 hari kada makan. Kita ini hari-hari kalau masih diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Ya. Ini seperti itu. Jangan dijadikan bulan puasa bulan balas dendam. Iya, sahur sejubung. Oh, nasi apa segala macam. Buka puasa di rumah sudah ada. Nah, ini tetap keluar. Cari wadai segala macamnya disiapkan di rumah. Ya. Dengar azan, kurma sebiji, nah, susu, teh, kopi, wah, ya, es jeruk, es ini, makan nasi semuanya, ya, iwak haruan, iya juga, bau, iya juga, apalagi nila, wah, puyuh, aduh, ya sudah kan yang baru.
azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikam tarawih. Akhirnya dibalas dendam ngarannya gitu. Ya. Itu seperti itu. Jadi yang jangan dianjurkan apa diantaranya apa? Selain daripada baca Al-Quran, itu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nah, Nabi Allah Ibrahim ini sedikit bercerita. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu setelah dia bikin Ka'bah, ya, Ka'bah itu kan kotor. Beliau sholat di setiap sikunya itu, ya, di setiap sikunya sebanyak 1000 rakaat. Berarti kalau 4 siku berapa sudah? 4.000. Kita ada yang sholatnya 4.000. Bahkan ada sholat tarawih aja melihat dulu imamnya. Amun ini cepat nih. Amun lambat berpikir. Ya. Yang dapat imam agak lambat. Cok keluar rematik tanpa semuanya. Itu setelah mengerjakan seperti itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah taala, "Ma ahsana amaluka Ibrahim." Wahai Ibrahim, betapa hebatnya amalmu yang sudah kau kerjakan ini ya Ibrahim. Mendengar pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, urinya karena jadi puji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala itu apa kira-kira Allah diam saja? Tatkala melihat Nabi Ibrahim senang, apa katanya Allah? Ibrahim jangan sombong dulu, jangan senang-senang dulu. Kata Nabi Ibrahim, terus ada apa ya Allah? Kamu tahulah, ada lagi amalia yang lebih afdal daripada yang kau kerjakan. Terkejut Nabi Ibrahim. Ada lagi kah daripada yang Ibrahim bawa bikin apa Ka'bah dan segala macam ini? Ada kata Allah Taala. Kata Nabi Ibrahim, apa itu ya Allah? It'amun ja'in, engkau memberikan makan kepada orang yang lapar, lebih afdal daripada bikin Ka'bah dan salat di setiap sikunya sebanyak 1000 rakaat. Ya. Yang bawa ke rumah kita ya, kalau satu kampung pengen undang semuaan, tetangga kanan kiri, ya, yang sekampungan mau menyediakan, ambil yang kanan kiri. Ya. Karena apa? Orang itu kalau lagi undang orang berbuka puasa, dengar itu bunyi sirine, mereka makan. Selama orang-orang itu masih makan di tempat kita, begitu juga dosa kita berguguran dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan nyaman. Makanya ingin masuk surga? Ingin? Punya ada yang kata ingin. Nah, di sini kalau ada anu bawa ke rumah sakit. Ini ada yang kata mau masuk surga ini ditabuni dulu. Baginda Rasul Muhammad SAW memberikan rumusan kepada kita. Tidak banyak. Kerjakan 3 hal ini kata baginda Rasul, kau pasti masuk surga. Bukan sampai 1000, 2000 syaratnya, ada 3 aja. Yang pertama kata baginda Rasul, afsus salam, sebar luaskan salam, biasakan mendapat lawan kawanan assalamualaikum. Ada menjawab, mau menjawab, mau ada yang penting apa? Sudah jalankan sunnah dan kita apa? Bersyukur bisa doakan orang lain. Assalamualaikum. Jadi kan kebiasaan. Itu umat baginda Rasul punya simbol khusus mendapat jalan assalamualaikum. Jangan kayak Tarzan. Nah gitu kayak itu tuh kada cocok hidup di hutan sana. Au. Masuk ke rumah kan biasakan salam, ada orang enggak ada orang, assalamualaikum. Kemudian baca qul huwallahu 3 kali, setelah itu baca ayat kursi 1 kali. Kalau kita selalu mengamalkan hal seperti ini, rumah kita tidak akan pernah disinggahi oleh kemiskinan. Ya. Miskin pun enggak ada, disinggahi juga ada berarti miskin. Mau ada orang mau segala macamnya. Ya. Kita misalnya kita tahu orang ini benci kepada kita. Kita masuk ke rumahnya assalamualaikum. Habis itu baca qul huwallahu 3 kali. Ayat kursi 1 kali. Yang jadinya benci jadi cinta lawan kita. Nah, itu saja diamalkan. Jangan jadi kambing. Kambing lu masuk ke rumah tidak pernah salam. Ada kambing punya salam.
Ada. Jadi afsus salam. Ya, kata baginda Rasul afsus salam taslam. Sebarluaskanlah salam maka kalian akan selamat. Mana kena berdaya satu amuntai satu berdapat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana kata aman amuntai. Kenapa? Ya orangnya mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang satu bilang Assalamualaikum. Ya, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam. Dijawab lagi. Wah terus kayak itu. Aman. Akan hilang yang namanya apa? Iri, dengki dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, at'imut ta'am. Rajin sedekah kata Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, adil khamas, hukul khamas. Kerjakan yang 5, buka yang 5. Kerjakan yang 5. Salat 5 waktu, buka yang 5. Buka tanganmu. Jangan pemalar. Jangan apik, jangan engken. Apalagi pelit, medit. Jangan. Allah berkata kepada surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Wahai surga, aku melarang masuk kepada dirimu, ya, atas siapa? Orang-orang nang kikir, pelit. Ada boleh masuk surga. Al-bakhilu qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Orang pelit ini dekat lawan neraka, jauh lawan surga. Makanya orang apik ini jangankan ini, setan aja tak ada mau barang. Lawan orang apik nih. Ayo, mungkin istilahnya dapat berkawan lawan bertetangga lawan orang pemalas, bagus jauh. Jangan nyaman ini, ya kucing jumpak. Ya, makan iwak dihadangi lawan kucing, sudah sampai di tulang masih ada. Dia kucing apa makan. Jangan apik, jangan sudah. Baginda Rasul ini manusia super sibuk, luar biasa sibuknya, ngurus umat, ini kesana kemari, perang dan segala macamnya. Tapi kira-kira, ya, sampai kepada hal-hal yang sepele dielajari dalam baginda Rasul. Ujar sidin idza tabakhta maraqata. Amun ikan di rumah berulah kuah di situ. Tahu kuah lah. Jangan asam kah, jangan bakaruh kah, jangan apa aja. Sulur kah apa kah. Belum tahu aja. Itu makan. Bisa alhamdulillah. Walaupun bukan asli orang Banjar, tapi kumpul sama orang Banjar alhamdulillah semuanya termakan. Nah, itu ujar sidin, ujar baginda Rasul, amanaikan mula kuah akhir min ma'iha, perbanyaklah banyunya. Kemudian apa? Tsumma ta'ahada jirana. Kemudian lihatlah orang di sekelilingmu, di sekitarmu. Siapa tahu ada yang makan, ada belauk, ada buah. Ujar baginda Rasul, anjuri walaupun kuahnya barang. Ya. Cuman jangan hari-hari enggak itu membesaruan. Besar jangan banyak bajunya, banyak iwaknya, banyak bajunya. Akhirnya kawan yang di belakang menakuti, kenapa? Berenang. Jadi iwaknya. Sampai ke urusan kayak itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiru. Cuman seandainya kita mau meniru keluarga baginda Rasul, ada yang tahan. Makanya di dalam Al-Quran itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya mereka, walaupun dia perlu dengan hal itu. Sayyidina Ali berkata keluarganya sudah 3 hari berpuasa, cuma buka apa kurma sama air putih. Hari ketiga ini ada kurma mau dimakan, tiba-tiba orang ketuk pintu. Ya. Dia bilang, aku sudah 1 hari tidak makan. Ini yang harus diberikan kepada keluarganya, yang mereka perlu, mereka dulu kasih. Nah, bawa. Amun pian bang? Iya. Ya, mana memberi? Hanya buka pintu dulu kena makan. Aku juga sama, nangai kena makan. Asli. Ya Allah.
sering sedekah. Iya. Ini mumpung masih ada bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wasallu bil laili. Hendaklah engkau sholat bil laili pada waktu malam. Sedangkan apa? Manusia terbuai dengan tidurnya, nyenyak. Ya. Makanya dikatakan sholat tahajud. Yang dimaksud tahajud itu nyamanannya kita goreng dibangunkan untuk sholat. Ini tahajud bukan menghadangi. Nggak ada itu caranya. Nah, jadi bangun malam untuk sholat tahajud. Allah minta berapa kira-kira? 500? 50? Ada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan 2 rakaat saja. Kata baginda Rasul, raka'atani fi jawfil laili tukaffiranil khataaya. 2 rakaat yang kau kerjakan pada waktu malam bisa menghapus dosa. Bulan Ramadan lebih nikmat kalau mau mengerjakan salat tahajud. Dan sahur berapa? Jam berapa? Setengah 4. Jam 4. Nah, habis sahur kan putus salat tahajud. Habis sahur boleh mengerjakan salat tahajud. Bukan harus jam 1, jam 2, jam 3 kan. Ya. Sebelum salat subuh itu ya salat tahajud namanya. Maka ada bisa jam 1. Boleh sebelum salat subuh boleh. Itu kayak gitu. Nah ini kalau mau disinggung lagi banyak lagi. Karena biasanya bapaknya yang mengerjakan ya. Misalnya malam laki hendak ini bapak jauh kan aku ada mau kayak apa kan habis subuh mandi ada sah. Saya bilang ada sah. Kadang membatalkan puasa. Ya ben kumpul malam lagi bini habis itu azan subuh baru mandi. Ada masalah. Kadang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa kamu dikerjakannya siang hari batal boleh. Namun malam ada masalah. Orang contoh misal ini biar gamblang semuanya. Ya ada misalnya satu keluarga kebiasaannya misal kalau habis lepas subuh kumpul suami istri. Misal ini ya. Tiba-tiba masuk bulan puasa. Sekalinya lupa habis sholat subuh kumpul lawan laki bini. Batal kada puasanya? Kada batal. Ya, kada batal. Ngaranya kelupaan itu udah batal. Alhamdulillah betul rezeki kan gitu. Kada membatalkan puasa karena apa? Kami sudah menjadikan kebiasaan seperti itu. Akhirnya lupa, bukan disengaja, amun pian sengaja batal puasanya. Nah, pian habis sholat subuh itu lah misalnya sudah mau sholat subuh ternyata kelewatan jam 7 baru bangun, belum mandi. Ya mandi aja, habis itu kotor sholat subuhnya. Jangan berpikiran, aduh ya batal kamu dari mana batalnya? Nah, ada ibu nanti durhaka lawan suami. Hah? Yalah. Nah, jadi habis ini kita lagi jangan takut-takut, bingung. Ya, jadi tiga sholat malam. Alhamdulillah semuanya enak kita nih. Kita kalau punya masalah disuruh apa? Disuruh sholat. Biar misalnya sholat, mungkin aku berjualan di pasar, tetapi kenapa lah warung orang lain apa ini segala macamnya punya aku kenapa kada rame, kenapa kada seperti orang rezeki misalnya kurang lancar, ada kada sholatnya? Sholat apa? Sholat paksaan. Loh, biar kada percaya lah, sholat paksaan itu. Iya, sholat duha itu namanya sholat paksaan. Nah doanya maksa. Allahumma in kana rizquna bis sama fa'anzilhu. Ya Allah, amun rezekiku ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'rihu, amun di muka bumi keluarkan. Wa in kana ba'idan fa'rihu, amun jauh parakakan. Wa in kana mauqufan fa'ajil, amun termandang lancarkan. Maksa enggak? Maksa. Amun untung kita di situ antara penyarikan ini habis kata Allah Ta'ala nyaman banget maksa banget. Nah
Sholat duha. Banyak hajat. Sholat apa? Hah? Sholat hajat. Banyak dosa. Sholat taubat. Ingin menjadi orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah taala. Sholat apa? Sholat tasbih. Ingin aman daripada gangguan manusia, gangguan binatang, jin dan segala macamnya. Mau lo kasih tahu syaratnya? Ada sholat jenazah. Amunnya biar mati siapa mau ganggu manusia? Ada lah orang mati diganggu orang ada kurang gitu. Sudah mati kalau jenazah aman. Manusia dan ganggu, jin ini ada mau. Dikerjakan sholat itu ya, malam bangun tuh sholat malam. Apa jaminannya kata baginda Rasul? Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Selamat 3 ini amaliyah kan. Selamat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya orang sering wanti-wanti, Allah ada lagi bulan Ramadan ini. Bangun habis. Ya. Kalau sudah 10 terakhir itu baginda Rasul, ayyadha ahlahu. Dibangunkan semua keluarganya. Ya, sabuknya dikencangkan untuk buat dia di dalam ibadah. Ada kita terbalik. Ya, 10 pertama, oh Masya Allah, salat tarawih penuh, masjid musola penuh. 10 hari kedua mulai banyak kemajuan. Sopnya nang maju. Apalagi para hari raya. Ya, ibu-ibu ya, 10 hari mau hari raya mulai sibuk. 10 hari raya, udah kali ini waduh, jangan kacang apa segala macam. Kena, jangan kacang. Ibadah dulu. Apalagi takbiran. Nah, takbiran suruh orangnya bertakbir di masjid, ini kagak musik MP3, lagu takbiran. Kaumnya hilang, jangan kan kemakmuman. Kaum hilang. Kemana sibuk di pasar tungging. Ya Allah. Aduh, ya mudah-mudahan kita selamat semuanya lah. Ya, sudah jangan lawas, suruh terus terang aja, ini belum di sampai sekarang. Tadi ditelepon sama Setamin, atau Setamin. Bisa Ustaz insyaallah. Ya udah, langsung jalan. Makanya tadi pada Yasin itu bukan khusyuk loh, kan ada dasar teler yang sudah semalam. Ya, nah iya jangan jadi ini. Ada satu makalah itu. Man qama fi Ramadan tsumma nama. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan, kemudian dia tidur. Kemudian bangun, habis itu tidur lagi. Bangun lagi di bulan Ramadan, kemudian tidur lagi. Maka orang-orang yang seperti ini dia penganut mazhabnya Mbah Surip. Orang punya Mbah Surip. Bangun tidur lagi. Suruh baca Al-Quran, kuring dia. Ya, dibaca Al-Qurannya. Tak bisa harus 30 juz. Ya, pian mau baca Al-Quran kalau bisa, cari surat yang hafal. Misalnya Qul huwallah, kada hafal. Al-Falaq kada hafal. Qul a'udzu birabbin nas kada hafal. Aja cari yang hafal. Ya contoh misalnya Yasin. Kita sampai dalam bulan Yasin. Anak tahu itu baca Yasin. Udah gitu, cara apa? Atau paling yang alif lam mim. Nyaman yang kalau saya penjalan terus Yasin. Ya, paling mengarangnya Siti digilari orang siapa Siti Yasin gitu. Ya alhamdulillah. Wahai ikhwan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tarbiyah di bulan Ramadan kita bisa mengerjakannya di bulan-bulan berikutnya. Ya berkahnya daripada bulan Ramadan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم بارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك وطلقائك ونقاديك وأمنيك وأسرائك وأجرائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين، اللهم أجرنا من النار سالمين، اللهم أجرنا من النار سالمين، وادخلنا الجنة آمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم انصر بنا وانصر ورجع علينا والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا وأيها من الفتن والمحن وضرب سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الجحيم، وقنا عذاب المحشر، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا متعال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا من يا كريم. هذا معقول لكم وبالله توفيق والهداية.